Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar coffee lover? Iya, enaknya sebutnya gitu ya, pencinta kopi, coffee lover. Iya, ya memang kalau kita perhatikan merebaknya bisnis kopi ini terjadi ya kurang lebih di 10 tahun terakhir ya. Dan semakin kesini maksudnya kurang lebih perjalanan ya 5 tahunan terakhir, wah yang namanya kedai kopi, kafe yang spesial menyediakan minuman kopi merebak di mana-mana. Dan orang-orang yang mencoba mencari keterampilan dalam mengolah kopi juga ini terjadi di mana-mana lewat pelatihan-pelatihan atau semacam kursus lah ya. Terutama untuk mereka yang menjadi peramu peracik kopi, barista gitu ya. Nah, ini ketika timbul satu pertanyaan dengan fenomena terakhir ini di mana merebaknya untuk bisnis kopi, kira-kira kedepannya seperti apa? Nah, ini perbincangan ringan ketika kami sama-sama nongkrong di sebuah kafe kopi. Ingin ngerti juga ini tren pasar ya, tren pasar artinya penikmat kopi. Kita kan melihat kecenderungan orang sekarang ini. Saya kira Anda paling lebih tahu lah terkait dengan munculnya beberapa kafe yang sudah bermunculan ini. Nah, ini apakah hanya sekedar fenomena artinya fenomena hanya sepintas saja, atau ini akan bertahan lama, atau nanti ada seleksi alam yang memang siapa yang akan hidup dan sebagainya. Ini kan tergantung juga usaha pasar. Yang kedua, sebenarnya pasar ini apa baru karena hanya tren saja? Katakan anak-anak yang milenial itu ingin eksistensi, dia foto-foto kopi dan sebagainya. Di sana ada kafe baru, saya ke sana. Atau memang dia penikmat kopi sejati gitu. Ya. Jadi 5 tahun yang lalu saya baca di internet itu prediksi booming kopi itu 10 tahun. Ini masuk tahun kelima. Jadi sepertinya masih ada 5 tahun. Masih ada 5 tahun nanti menentukan. Nanti kalau peak tinggal yang bertahan itu yang mana nih? Seleksi alam udah ada. Seleksi alam. Ini akan ada masa resolusinya ya, turunnya itu. 10 tahun gitu. 10 tahun, ini tahun kelima. Ini tahun kelima. Oke. Kalau bagi pebisnis yang beraliran pasar, apa yang sedang dibutuhkan kan dipenuhi. Orang ramai wong nongkrong ngopi, mungkin lagi gabut, musim gabut ya. Lagi bosen di rumah atau apa. Ini kan kafe yang konsepnya dine in nongkrong. Ya padahal musim pandemi ini sih dilema juga ya, kecuali memang tempatnya luas ya. Nanti ada konsep namanya take away, bawa pulang Kopi itu, produk kopinya yang dikemas. Misal es kopi susu beginian ya. Kalau nggak punya tempat bisa delivery, kirim. Take away itu tempat terbatas, dine in nongkrong kayak gini tuh luas, negatifnya banyak, bisa menampung orang dari open gede sampai close. Iya. Kalau katakan seumur saya Pak Harso itu kan sebenarnya yang kedua ini, artinya gini, saya ngopi itu kan karena satu memang saya sudah biasa ngopi, dan kalau bisa ngopi rasanya juga enak gitu kan, sehingga tidak harus datang ke kafe ini. Tapi saya datang ke kafe ini dalam rangka kita ngobrol, kita ketemu. Tapi nggak bisa nanti saya akan bawa pulang kopi, karena saya akan duduk sendiri di rumah. Nah, itu loh. Ini kan ya bahasanya mungkin ini yang sejati kayak gitu ya. Hakikat kopi. Tapi memang konon maksudnya di sebagian negara yang memang sudah stabilis ya untuk urusan kopinya itu, memang ya ada sesuatu yang hilang ketika tidak ketemu dengan kopi. Pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi apa yang bisa dinikmati dari kopi itu memang tidak harus misalnya sambil ngapa-ngapain, tidak. Jadi konon misalnya orang mau berangkat kerja, kalau belum ngopi ya dia harus kopi, sehingga ngopinya tidak perlu sambil dinikmati sambil gimana. Dia menjelang sampai di parkiran menuju ke lokasi kantornya gimana, di situ katanya ada kedai, ya dia hanya beli, ngambil terus minum, selesai sambil jalan, sambil jalan menuju ke kantornya. Nah ini kan yang model begini berarti pasar penikmat kopi sejati sebenarnya itu, karena durasi pembeliannya
lebih cepat Ya. putaran bulannya kan, katakan Pak Harso mungkin sehari itu bisa 2-3 kali dia ngopi, tapi kalau yang tren seminggu sekali bisa jadi ya. Iya. Makanya tahu saya sejarah espresso itu kan begitu. Espresso. Iya, espresso. Cepat ya. Ini orang-orang Itali kalau habis kerja siang, istirahat siang, mereka ke kafe. Oke, ya. Belinya espresso biar cepat gitu. Terus mereka ke kantor lagi. Nah memang efek kopi kan dia fokus dan waspada. Buat kerja enak, Benar, pengendalian ini itu ya. fokus. Jadi kan berarti kan gini Mas Agus, mungkin saya salah. Jadi ada memang penikmat kopi itu bagian dari kebutuhan. Dan kalau ini bagian dari gaya saja sebenarnya. Nah, ke depan pasar akan seperti apa? Kalau saya melihatnya kopi itu kan bisa sepanjang masa, Ya. bisnis sepanjang masa. Ya, Kopi yang original itu kan yang begini yang nggak dicampur-campur. Kalau sudah dicampur, menurut saya itu sudah bukan kopi. Iya, benar. Ketika kopi dicampur susu, bukan. akhirnya kan kopinya yang mana, susunya yang mana. Bahkan termasuk dicampur gula pun begitu ya. Begitu. Kopi ya kopi. Bukan gula. Ketika kasih gula pun dia menjadi nama baru. Kopi manis. Kopi manis, gabungan kopi manis, kopmam. Kopi bis. Nggak bisa sebut kopi lagi. Iya. Ada yang bilang lagi pakai gelas. Nah, terus kalau pakai gelas, Kopi gelas ya. gelas kan tempatnya. Ya, ya. Ada. Saya sering ditanya sama teman-teman di kerja, Mas, itu kopi susu, saya beli kopi susu. Kopinya kurang strong ya? Ini kan kopi dicampur susu. Sebenarnya itu, saya kalau ditanya kopi, ini sudah nggak, Karena kopinya sudah nggak bunyi, nggak terasa susunya, karena sudah Jadi ya di mix seperti itu akhirnya kan nama yang aslinya sudah hilang. baru ya. ya. Jadi esensinya esensi sudah sudah. dia Eksistensi menjadi tidak ada. eksistensi baru. Ya, kopi lover yang namanya komunitas kopi kan sudah dikenal orang sejak lama. Dan kopi memang menjadi minuman yang dikonsumsi orang sejak zaman dulu ya. Makanya kalau kita berbicara industri kopi di hulunya kan tentu mereka para petani kopi. Kemudian ketika masuk dalam pengolahan, nah itulah mulai ada bisnis-bisnis yang relatif lebih maju dan relatif lebih pada pengolahan yang bisa menciptakan satu cita rasa tersendiri. Nah ini ada satu sukses story ya, cerita sukses dan juga optimisme dari pengusaha kopi yang sangat kondang di kota Bandung dengan merek Aroma Kopi. Yang ini tetap optimis ya, ke depan itu yang namanya bisnis apapun ya termasuk kopi juga tetap bisa akan berjalan ya dengan beberapa hal yang disampaikan secara filosofis oleh pengusahanya, yaitu ini generasi kedua, yaitu Bapak Widya Pratama lewat wawancara televisi di Bandung beberapa waktu yang lalu yang kami cuplik sedikit-sedikit gitu ya. Dan memang aroma kopi ini sangat terkenal, sangat disukai orang, dan bisnisnya ternyata sudah berjalan sejak tahun 1930. Inilah hal-hal yang perlu mungkin kita camkan karena ini filosofinya luar biasa banget ya. Maksudnya menjadi semacam kunci sukses dari seorang pengusaha kopi. Sekali lagi kalau misalnya di luar sana banyak generasi muda yang ingin sekali mencontoh dari kesuksesannya Pak Wid, apa sih kunci suksesnya selama ini? Kuncinya selalu minta ke yang punya karena semua titipan, nggak usah via calo. Nggak usah via calo, itu. Dan harus skill di bidangnya. Tukang kopi yang ngurusin kopi, jangan buka panti pijet. Jadi ya kembali lagi ya, skill dan berserah diri. Iya, berserah diri. Dan produknya harus spesial, berbeda dengan orang
lain. Nah itu gimana caranya Pak Wid? Karena Iya. banyak kan usaha yang sama sebenarnya. Kopi ya kopi gitu, Ah. jangan dikasih pewangi, jangan kasih apa-apa. Ya. Jangan dikasih krim Iya. gitu, Harus low cost. harus low cost. Iya, sehingga bisa jualnya juga apa? Bisa menarik semua konsumen Iya, dari menarik berbagai kalangan. konsumen. Dan harus bersih, jujur. Kalau dari petani 100 kilo ya bilang 100 kilo, kalau lebih lebih. Nah, Ya, jangan suka nyuri timbangan. nah itu yang Iya. belum kita dapatkan Jangan, ilmu-ilmu harus kehidupan bersih. itu ya. Iya. Kalau harga naik ya bilang petaninya naik, jangan bilang turun. Ya, karena semua titipan, jangan nipu orang gitu. Kalau kitanya bersih apa-apa, pasti yang di atas juga ngasih rezeki. Nah, itu. Barokah jadinya. Barokah. Ya, sementara sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita mengulas tentang bisnis kopi ya. Oke, terima kasih tentunya untuk kebersamaannya dan insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.